Bayangkan ya, cuman dari satu genggam biji, kamu bisa panen buncis segar sampai berkilo-kilo. Tanamnya sekali, tapi bisa petik berkali-kali. Modalnya murah, bisa dibakarkan rumah, bisa dipolybag, bahkan bisa jadi tambahan penghasilan. Dan yang paling menarik adalah buncis termasuk sayuran yang cepat panen. Rata-rata sudah bisa dipetik dalam 45-60 hari setelah tanam. Pada video kali ini, saya akan bongkar tuntas cara menanam buncis dari nol sampai panen. Mulai dari pemilihan benih, media tanam, penyiraman, pemupukan, sampai cara mengatasi hama dan penyakit. Kalau kamu serius mau punya kebun kecil yang produktif, video ini jangan skip. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Buncis memiliki nama ilmiah Phaceolus vulgaris. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Kacang-kacangan termasuk buncis adalah sumber protein nabati penting dan ditanam lebih dari 150 negara. Di Indonesia, buncis banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi seperti Bandung, Dieng, Malang, dan Brastagi. Namun kabar baiknya, buncis juga bisa tumbuh baik di dataran rendah selama perawatannya tepat. Sebelum kamu nanam, kamu harus tahu bahwa buncis ada dua tipe utama. Yang pertama yaitu buncis tegak atau bushbean. Tingginya sekitar 40-60 cm. Tidak butuh ajir atau lanjaran, umur panen lebih cepat dan cocok untuk dipolybag. Lalu yang kedua ada buncis merambat atau polybean. Bisa tumbuh 2-3 meter, butuh lanjaran, produksi lebih banyak, dan masa panen lebih panjang. Kalau kamu pemula, pilih buncis tegak. Kalau mau hasilnya banyak, inilah buncis merambat. Agar buncis tumbuh maksimal, perhatikan ini. Yang pertama yaitu ada suhu. Idealnya di 20-28 derajat Celcius. Masih ditoleran kalau 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada sinar matahari. Minimal butuh 6-8 jam per hari. Kalau kurang cahaya, nanti bunganya rontok. Lalu yang ketiga ada tanah. Menggunakan media tanah yang gembur, drainase baik, dan pH ideal 5,5-6,5. Menurut penelitian agronomis tropis, tanah terlalu asam akan menghambat penyerapan unsur hara seperti fosfor. Ini penting banget, cara memilih benih buncis yang berkualitas, yaitu ukurannya seragam, tidak keriput, tidak berjamur, dan daya kecambah tinggi, lebih dari 80%. Untuk cara mengetesnya cukup sederhana, yaitu rendam benih 2-3 jam, yang mengapung buang, yang tenggelam, tanamlah. Kalau kamu menanam di polybag, campuran terbaik untuk media tanamnya yaitu 1 bagian tanah, 1 bagian kompos atau pupuk kandang matang, 1 bagian sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Karena sekam membantu aerasi akar dan mencegah tanah memadat. Dengan diameter polybag minimal 30 cm. Kalau kamu nanam di lahan, cangkuk sedalam 20-30 cm. Buat bedengan lebar 1 meter dan tambahkan pupuk kandang 2-3 kg per meter persegi. Lalu selanjutnya, kita masuk ke cara menanam buncis dari benih. Untuk langkah-langkahnya, buat lubang tanam sedalam 2-3 cm. Masukkan 2 biji per lubang, lalu tutup tipis dengan tanah. Yang terakhir, siram secukupnya. Untuk jarak tanam idealnya yaitu, kalau buncis tegak 30-40 cm, kalau buncis merambat 40-60 cm. Dalam 3-7 hari, biasanya sudah berkecambah. Buncis tidak suka becek, siramlah 1 kali sehari pagi. Saat musim hujan, kurangi. Saat berbunga, jangan sampai kekeringan. Kekurangan air saat berbunga bisa menyebabkan gagal pembentukan polong. Ini bagian penting. Kalau buncis umur 10 hari, berikan pupuk NPK seimbang 16-16-16 sedikit saja. Kalau umur 20-25 hari, tambahkan pupuk kayak fosfor dan kalium untuk merangsang bunga. Kita bisa menggunakan alternatif organik seperti pupuk kandang matang, POC atau pupuk organik cair, air cucian beras fermentasi. Dengan catatan penting, terlalu banyak nitrogen nanti daunnya subur dan buahnya sedikit. Selain itu, kita harus memasang lanjaran untuk buncis merambat. Pasang lanjaran setinggi 2 meter saat tanaman umur 10-14 hari. Gunakan bambu, kayu, atau sistem tali. Tujuannya agar tanaman tidak rebah, sirkulasi udara baik, dan panen lebih mudah. Untuk hama dan penyakit yang sering menyerang buncis yaitu ulat daun. Solusinya petik manual, semprot ekstrak daun mimba. Yang kedua yaitu ada thrips, menyebabkan daun keriting. Gunakan perangkap kuning atau insektisida nabati. Yang ketiga yaitu ada penyakit karat daun, ditandai dengan bercak coklat. Solusinya pangkas daun terserang, jangan siram mengenai daun, gunakan fungisida sesuai dosis. Rotasi tanaman juga penting untuk mencegah penyakit tanah. Selanjutnya,
kita akan masuk ke pembahasan masa berbunga dan berbuah. Pada umur 30-40 hari mulai berbunga, lalu umur 45-60 hari mulai panen. Polong siap panen pada saat warna hijau segar, belum berserat, dan panjang maksimal varietas. Panen tiap 2-3 hari agar produksi terus berjalan. Untuk rata-rata produksi hasil panen, buncis tegak 8-12 ton per hektar. Kalau buncis merambat, 15-20 ton per hektar. Dalam skala rumahan, satu tanaman bisa menghasilkan 0,5-1 kg selama masa panen. Kalau kita menanam 50 tanaman, bisa 25-50 kg total panennya. Harga buncis di pasar sangatlah fluktuatif. Rata-rata harga eceran yaitu 8.000 sampai 15.000 per kilogram, tergantung musim dan daerah. Kalau panen 40 kg, 40 kali 10.000 sama dengan 400.000. Dan ini dari halaman rumah. Kalau serius skala 500 tanaman, potensinya jauh lebih besar. Hindari kesalahan fatal, seperti media terlalu padat, kebanyakan nitrogen, tidak bersaranjaran, terlambat panen, dan drainase buruk. Strategi agar panen lebih lebat: pangkas buncuk saat tinggi 30 cm. Gunakan pupuk kayak kalium, rutin dipanen, jangan biarkan polong tua di pohon. Semakin sering dipetik, semakin banyak bunga baru muncul. Nah, begitu Sobat Urban, kebun kecil bukan soal besar lahannya, tapi soal konsistensi dan keberanian memulai. Buncis itu tanaman cepat panen, tidak ribet, dan cocok untuk pemula. Kalau kamu ingin mulai urban farming dari yang paling realistis, buncis adalah pilihan cerdas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, kebun saya siap panen. Karena dari halaman rumah, rezeki bisa tumbuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.